Berjumpa lagi dengan kami bertiga di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema minggu ini adalah Sopan Santun. Apa adik-adik coba diulang? 1, 2, 3. Sopan Santun. Ya, oke adik-adik nanti akan tahu gimana caranya untuk bersopan santun ya dalam perkataan, perbuatan, ya kan? Oke adik-adik jangan lupa diikuti, disaksikan dari awal ya sampai Akhir. No, skip. ya adik-adik. Oke, diingat itu. Oke deh, selamat bersiap-siap. Ya, selamat beribadah. Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, Ina ingatkan untuk berpakaian yang rapi di saat ibadah, tidak makan, tidak minum atau sambil tiduran, tetapi kita bersikap yang baik untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan yang paling utama, disiapkan senjata kita yaitu Alkitab. Oke? Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Ina undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Vero, Kak Ara, dan Bang Kevin. Kita akan memulai ibadah kita hari ini di tanggal 11 Juli 2021. Untuk itu adik-adik yang di rumah, kakak mau ajak adik-adik berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucapkan syukur sama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
bahagia ya Bahagia Kak banget ya. dong. Oke. Oke, adik-adik bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan berdoa. Kita akan mengangkat lagu Menyenangkanmu. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hamba-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ya baik, doa pembuka akan dibawakan oleh Flaviana Rahel. Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah walaupun secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Rahel. Oke Kak, kalau gitu aku mau tanya kabar adik-adik yang di rumah nih. Kakak tanya ya. Halo adik-adik, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kakak tanya ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan karena adik-adik yang di rumah masih pada semangat ya Kak Ya ya. dong pastinya Kak. Kalau gitu kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Yeay, berdiri ayo Kita berdiri menyanyikan adik-adik. lagu Roti dan Mentega. Pakai gerakannya ya. Oke Kak. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Shalalala, seperti jalanan apa? Dengan baju. Aku akan mendukungmu, bergerakmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan datang memelukmu dalam kasih. Oh, oh, oh. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama.
kita sebagai umat sesama itu harus saling mendukung, harus saling berdoa. Mendoakan, Seperti yang terjadi pada negeri kita ya Kak. Untuk betul. sekarang kan lagi COVID itu semakin parah kan adik-adik. bertambah banyak. makanya adik-adik berdoa supaya virus ini cepat selesai, supaya Benar. Kita bisa berkumpul lagi, bertemu di dalam langsung gereja. ini. Oke adik-adik, Pokoknya setiap apa yang kita punya seperti tangan untuk berdoa, mulut untuk berbicara yang baik-baik, ya kan kaki untuk mata untuk melihat-lihat yang baik-baik. Kita Iya. harus menjaga ya, melindungi menjaga. diri. Betul sekali, seperti lagu ini Kak, lagu hati-hati gunakan Iya, tanganmu. harus berhati-hati ya Iya. sekarang. Oke. Kalau gitu kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya adik-adik ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mata. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata. Hati-hati gunakan matamu. Kling kling. Hati-hati gunakan matamu. Kling kling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kling Leher. hati-hati gunakan lehermu. Ngek ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek ngok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek ngok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang tubuh. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tring tring ngek ngok. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tring tring ngek ngok. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tring tring ngek ngok. Amin. Hebat ya adik-adik di rumah masih pada hafal juga ya Kak untuk lagunya ya. Gerakannya juga pasti sambil bergerak-gerak sambil pakai gayanya ya adik-adik yang di rumah ya. Oke. Kalau gitu boleh duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan dari Nia Panjaitan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya
kasih. Terima kasih untuk Nial Panjaitan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan abang di sini yang akan menyampaikan sharing-sharing ya mengenai minggu ini, mengenai firman Tuhan di tema minggu kita yang adalah sopan santun ya. Untuk itu sebelum kita nanti akan membacakan Alkitab dan abang akan juga mau sharingkan kembali, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita doa ya. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat karunia-Mu yang Kau berikan Tuhan pada pagi, siang, hingga malam. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sharing sebagian dari firman-Mu, dan kiranya sharing ini menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Baiklah. Adik-adik, bacaan Alkitab kita terdapat di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Baiklah, kita buka di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Demikianlah firman-Nya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus yang mengampuni kamu. Baiklah. Adik-adik yang dikasih Tuhan dan dimuliakan Tuhan, dalam nats ini, dalam Alkitab ini terdapat peringatan terhadap perkataan kotor. Ya, apa sih mengenai perkataan kotor dan mengenai tema dari sopan santun? Ya, kita akan sharing terlebih dahulu ya. Ada namanya di sini perkataan kotor, ya, yang dibimbing kepada perkataan yang tak berguna, ya, dan membangun. Perkataan atau pembicaraan yang kotor dan tidak serono, itu beracun dari mulut kita. Dalam arti racunnya bukannya racun seperti racun ular, ya. Racun yang menular seperti daging yang tengik dan busuk. Itulah sebuah ibarat kata daging busuk dan tengik, ya. Perkataan itu timbul dari, kalau misalkan kita bilang, mohon maaf, kebobrokan dalam hati pembicaraan dan cenderung merusak pikiran dan perilaku terhadap segala macam pembicaraan, ya. Karena orang-orang Kristen harus waspada, ya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan harus waspada mengenai setiap perkataan. Setiap perkataan dalam mulut kita harus menjadi manfaat, ya, bagi orang yang mendengar, serta melalui perkataan itu pula, ya, perkataan yang baik, ya, kita dapat menjadi berkat, ya, dan juga mendapatkan hidup yang dipenuhi kasih karunia dari Allah. Oke, sebelum itu abang bertanya, siapa di sini adik-adik yang bertingkah laku kurang sopan dengan mengucapkan kata-kata kotor setiap harinya? Yang sering mencaci maki, sering marah-marah sama temannya, mungkin takut sama orang tua, ya, atau suka memfitnah orang, karena ada yang dikatakan itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Tindakan yang tadi yang sebutkan tadi merupakan suatu tindakan yang membuat kita makin jauh dengan Tuhan, ya, karena mengucapkan yang tidak kata-kata baik, ya, maka itu sama aja yang namanya mendukakan Roh Kudus, ya, mendukakan Roh Kudus. Jadi adik-adik yang masih Tuhan juga nggak tahu nih, ya, apa saja sih hal-hal yang dapat menyenangkan Tuhan, ya. Aku mau tanya siapa yang tahu, dan nanti mungkin akan menjadi tugas, ya, hal-hal apa yang menjadi menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang pertama yang paling disenangi hati Tuhan adalah perilaku adik-adik yang baik, ya, yang baik, perkataan yang baik, tidak pernah fitnah, selalu berserah kepada Tuhan. Itu merupakan suatu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Memang sangat simpel untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi setidaknya melalui perkataan ini adik-adik harus diterapkan setiap hari, karena ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa, ya. Karena dengan kata-kata baik itu juga Allah memberikan kasih-Nya dalam hidup adik-adik, ya, sehingga kita mampu melakukan sesuatu dengan penuh kasih, ya. Contohnya kita saling menghargai satu sama lain, ya. Jadi kalau misalkan bertemu, entah mungkin ketemu orang tua kita atau orang lebih tua atau kan teman, bisa namanya saling tegur sapa,
berjabat tangan. Mungkin karena sekarang corona, ya mungkin karena corona sekarang COVID-19, ya seperti tos begini. Ya itu merupakan satu hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan kita, ya. Karena seperti ada di Alkitab ya, dikatakan di sini di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, di sini dikatakan sama seperti demikian yang terdapat di sharing kita pada hari ini. Sharing kita pada hari ini, ya. Jadi kalau misalkan kita tunjuk rasa terang kita melalui sopan santun kepada sesama kita, kepada orang tua kita, ya, entah melalui orang sekitar kalian, itu merupakan perbuatan yang baik yang dapat memuliakan hati Tuhan. Nah, tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan dalam mengenai arti sopan santun, ya? Arti menyenangkan hati Tuhan, ya. Tugas kita yang pertama adalah jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut, ya. Seperti yang tadi pertama, yang pertama itu ada jangan keluar kata kotor dari mulut dan pakailah perkataan dengan baik, ya. Ngomong dengan baik, dengan sopan, ya. Jadi dengan ini juga adik-adik dapat memperoleh kasih karunia dari Tuhan, terdapat berkat dalam hidup adik-adik, ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mengucapkan shalom kepada orang seperti kita masuk ke rumah orang, ya. Satu contoh, abang masuk ke dalam rumah teman abang, ya, dan abang mengucapkan kata shalom di sana. Otomatis itu abang akan mendapatkan berkat daripada Tuhan sendiri, ya. Demikian juga kepada teman abang yang di rumah tersebut, dia juga mendapatkan berkat karena ada balasan dari kata shalom tersebut, ada balasan dari kata sopan santun tersebut, ya. Yang kedua tugas kita itu untuk bersopan santun, ya, dalam arti menyenangkan hati Tuhan adalah janganlah kamu mendukakan Tuhan, ya. Apa sih arti dalam mendukakan Tuhan atau Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus Allah, ya. Jadi mendukakan Roh Kudus Allah ini seperti tindakan-tindakan yang melalui sikap-sikap kita yang terdapat di ayat 25 tadi, ayat 25 sampai 29. Tersirat bahwa sebuah kecemaran dan kenajisan, dusta dan perkataan kotor merupakan sikap yang tidak disukai Allah. Jadi dalam arti konteks mendukakan Allah itu merupakan sama dengan sikap yang tidak disukai oleh Roh Kudus, ya. Dan di sini juga dari kata-kata kita yang baik yang dapat menyenangkan Tuhan itu merupakan salah satu arti di mana kita bandingkan, yang bisa kita dapat bandingkan orang percaya dan orang tidak percaya. Jadi memang kalau kadang-kadang orang tidak percaya itu asal nyelonong, datang asal nyelonong dengan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, ya. Di situ kita dapat mengetahui bahwa percaya Kristus atau tidak percaya Kristus, ya. Karena dengan kata-kata baik tadi, dengan kata-kata sopan tadi, ya, itu ada hikmat daripada Tuhan, ya. Dan Roh Kudus juga menguatkan dan meneguhkan kita, ya, maaf. Jadi yang ketiga adalah, tadi ada dua, ya. Yang pertama itu tadi yang harus kita lakukan, jangan ada perkataan kotor, ya, sebagainya. Dan yang kedua, jangan mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus, ya. Dan yang ketiga itu terdapat satu, yaitu buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian maupun fitnah, ya. Karena kita sebagai murid sekolah minggu tidak boleh saling memfitnah, karena ada yang dikatakan karena adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Hidup dengan ramah kepada semua orang atau orang lain
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita sekalian. Karena seperti kita tahu, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita melalui kayu salib, ya. Jadi demikian begitu saja untuk nanti tugas-tugasnya akan di-share ya mengenai tugas-tugas minggu hari ini. Kiranya adik-adik dapat menerima berkat dari sharing kita pada hari Minggu ini. Ya. Semoga kita selalu sehat terus, semoga tetap dapat berkat dari Tuhan. Kiranya juga kita berdoa untuk masalah pandemi kita supaya selalu dijauhkan yang namanya pandemi, ya. Selalu dijauhkan namanya positif COVID-19. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat karunia yang Kau berikan Tuhan, karena kami telah menyelesaikan suatu sharing firman Tuhan mengenai sopan santun, mengenai kesenangan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, betul sekali, karena melalui perkata-kataan yang benar, perkataan yang sopan, itu dapat menyenangkan hatimu. Kiranya Tuhan juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami, selalu melindungi bangsa kami, entah melalui pejabat-pejabat negeri, entah melalui presiden kami, melalui petinggi-petinggi kota maupun daerah. Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dan menjauhkan mereka dari mara bahaya serta penyakit. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang kiranya hanya mendengarkan sebagian firman-Mu melalui online. Tuhan, kami tahu Tuhan, karena kami sangat rindu Tuhan untuk dapat berkumpul kembali melakukan ibadah sekolah minggu. Dan Tuhan, kiranya juga ada anak-anak sekolah minggu kami yang sakit. Kiranya adik-adik sekolah minggu kami yang sakit atau terkena musibah, kiranya Tuhan selalu menyembuhkan dan menjamah mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Bang Kevin yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Untuk merespon firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu kakak ajak untuk menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua taruhi Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua taruhi Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Bagi adik-adik, selanjutnya kita akan menyampaikan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah disiapkan persembahannya. Sudah? Sudah belum? Sudah? Oke, yang belum bisa diambil dulu ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Baik adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan untuk dipakai oleh gereja di dalam pengembangan pelayanannya di tengah-tengah jemaat kita. Dan ingatkan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan persembahannya, persembahan bisa dikirimkan kepada bendahara gereja
Ya, atau adik-adik sekolah minggu bisa sampaikan kepada papa mama supaya disampaikan ke gereja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Inang-undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan doakan persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita adik-adik bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Mengikuti dari awal sampai akhir, gak di skip kan ya, pokoknya harus diikuti terus selama ibadah ini masih online ya, masih online terus. Minggu depan kita juga masih ada ibadah online, jadi diikuti terus, di subscribe YouTube-nya, nyalain lonceng supaya tahu terus video terbarunya setiap minggunya. Oke. Dan terakhir nih, kewajiban kita mengenai protokol kita. Protokol kesehatan. Karena kita tahu pandemi sekarang makin merajalela, ya. Ada namanya protokol 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker. Yang betul pakai maskernya seperti ini. Oke. Dua. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Aku punya. Ih, mau dong, Kak. Ya, ada ya? Gitu ya, supaya tangan kita selalu bersih. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Apalagi sekarang lagi PPKM ya. Jangan kalau bisa karena jalanan juga ditutup ya, Kak. Ditutup, sepi deh pokoknya. Jadi di rumah aja. Dan yang terakhir, memanjatkan doa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat selesai ya adik-adik. Oke. Selamat hari Minggu. Ya, berkati, stay safe. Stay safe.